Sawah-sawah perumahan rakyat sudah terusir, yang faktanya adalah pemiliknya adalah pengembang Pantai Indah Kapuk. Nah, mereka bisa mengusir rakyat tanda kutip sesuai dengan keinginan mereka, karena dengan PSN, proyek strategis nasional, maka rakyat tidak berhak lagi mempertahankan haknya, dan mereka harus rela melepaskan tanahnya dengan harga yang sudah ditetapkan, tidak ada tawar-menawar. Nelayan-nelayan sudah tidak bisa menangkap ikan dengan baik. Mereka tinggal di sini sudah ratusan tahun tinggal di wilayah ini, tapi mereka harus terusir atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menguntungkan para pengembang, merampok negara ini. Saya marah karena saya melihat sudah tidak ada lagi negara melindungi rakyatnya. Wah, Rizal marah-marah sekali. Ini saya tidak mau menjadi negara dalam negara. Siapa yang akan tinggal di sini pasti orang-orang yang sangat kaya. Kemudian bahwa Rizal Ramli dipecat oleh Joko Widodo, antara lain pertama karena menentang reklamasi. Jadi memang ada kekuatan sangat besar di balik reklamasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Gimana kabar saudara sekalian di hari Jumat, hari yang penuh berkah ini ya? Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua ya dari segala macam fitnah, penyakit, bencana dan mara bahaya. Dan Allah juga beri kita hari ini keberkahan ya dalam aktivitas kita, sehingga semua aktivitas kita bernilai ibadah dan layak kita berharap mempelai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, teman kita ya, jagoan kita Muhammad Saididu, ada 1-2 hari ini bunyi di akun Twitternya, akun X-nya, seputar Pantai Indah Kapuk yang oleh pemerintah pusat diberi status PSN. Dan Saididu sudah bukan kali ini ngomong soal PSN, tapi kali ini dia ngomong PIK ya, Pantai Indah Kapuk, yang menurut saya luar biasanya. Saididu ini sama sekali bukan jurnalis tentu saja, bahkan mantan birokrat ya, dengan posisi lumayan tinggi, eselon 1. Salah satu ini adalah puncak karir ASN ya, karena kalau dia menteri kan politis ya, tergantung siapa presidennya. Nah, Saididu bahkan melakukan liputan langsung, tanda kutip ya, liputan langsung. Dia hadir ke lokasi di Pantai Indah Kapuk dan wow, ini yang intinya bahwa dia mengkritisi tidak ada urgensinya sama sekali Pantai Indah Kapuk menjadi PSN ya, proyek strategis nasional. Bahkan secara lugas tanpa tedeng aling-aling, Saididu mengatakan bahwa memberikan status PSN bagi PIK Pantai Indah Kapuk ini merupakan merupakan langkah pemerintah yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat, karena akan memberikan hak kepada pemilik proyek untuk merampas tanah rakyat ya, demi atas nama investasi. Dan kalau rakyat protes, rakyat menolak, pokoknya tanah tetap diambil, dibayar dengan harga yang mereka tentukan sendiri, dan dititipkan ke pengadilan. Silakan urus di pengadilan. Jadi suka nggak suka, itu kalian makan. Kalau kamu mau ambil, kalau nggak mau urus di pengadilan sana. Jadi memang ini zalim sekali, dan ini yang menjadi kita semakin gelis inilah difasilitasi lewat beberapa kepres ya, dan peraturan presiden. Peraturan presiden. Nah, ini saya ambil dari akun Twitter dia, liputan langsung, laporan langsung, keluhan langsung Saididu, Muhammad Saididu dari lokasi Pantai Indah Kapuk. Ini dia. Sawah-sawah perumahan rakyat sudah terusir, karena dengan dijadikannya sebagai proyek strategis nasional, maka yang faktanya adalah pemiliknya adalah pengembang Pantai Indah Kapuk. Nah, mereka
bisa mengusir rakyat tanda kutip sesuai dengan keinginan mereka. Karena dengan PSN, proyek strategis nasional, maka rakyat tidak berhak lagi mempertahankan haknya dan mereka harus rela melepaskan tanahnya dengan harga yang sudah ditetapkan. Tidak ada tawar-menawar. Apabila Anda menolak, maka Anda hanya disuruh ke pengadilan. Tanahnya tetap diambil dan berperkara di pengadilan. Rakyat sekarang mengalami semua seperti ini. Lihat, nelayan-nelayan sudah tidak bisa menangkap ikan dengan baik, memasang bagan. Lihat, bambunya nggak bisa lagi dipasang karena laut, pinggir laut sudah dipatok oleh pengembang. Sawah-sawah sudah habis. Nah, ini dipaksa oleh penguasa untuk mengusir rakyatnya demi atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya dinikmati oleh pengembang untuk kekayaan mereka. Saya mengetuk hati kepada pejabat, punyalah hati nurani. Mereka tinggal di sini sudah ratusan tahun tinggal di wilayah ini, tapi mereka harus terusir atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menguntungkan para pengembang merampok negara ini. Wahai para perampok negara, merampoklah kalian, tapi janganlah menyiksa rakyat. Tapi saya harap berhentilah merampok, dosa kalian terlalu besar. Terima kasih, saya menggugah kepada pengambil kebijakan, tinjau kembali proyek strategis nasional karena Pantai Indah Kapuk, karena faktanya hanya digunakan untuk menggusur rakyat untuk kepentingan para pengembang. Terima kasih. Mohon maaf, saya marah karena saya melihat sudah tidak ada lagi negara melindungi rakyatnya. Dia adalah melindungi para konglomerat. Terima kasih. Saudara sekalian, luar biasa ini orang satu ini. Memang tidak heran kalau dia jualan di kaos yang populer itu. Saya juga alhamdulillah dapat ya, Manusia Merdeka dari tangan saya itu langsung. Memang saya ini betul-betul ingin merdeka ya, merdeka dengan pikiran-pikirannya, merdeka dengan pendapat-pendapatnya, dan yang paling penting lagi dia ingin manusia merdeka dialami oleh seluruh rakyat Indonesia, merdeka dalam mencari penghasilan, mencari pekerjaan, merdeka semuanya lah, tidak dalam kekangan apalagi kumpulan kaum kapitalis oligarki yang difasilitasi oleh para pejabat. Nah, saudara sekalian, ini menarik ya. Saya itu dalam postingannya tadi yang disertai dengan laporan dari lokasi tadi, dia nulis PSN sama dengan penggusuran rakyat, tanda tanya ya. Bapak Presiden yang terhormat, setelah Bapak tetapkan PIK sebagai proyek strategis nasional, sekarang PIK lewat tangan-tangannya sudah memagar laut, memaksa rakyat menjual tanahnya dengan harga sangat murah, dengan luasan bisa ratusan ribu hektar. Rakyat sudah ditekan oleh semua pihak demi PSN PIK. Aduh, memang Pantai Indah Kapuk ini kalau kita pikir-pikir ya, nggak ada urgensinya masuk dalam PSN ya. Tapi coba kita lihat ya, saya ada ambil berita dari berita lama seputar April ini ya, Maret bahkan 28 Maret ini, alasan pemerintah tetapkan PIK dan BSD jadi PSN-nya, Bumi Serpong Damai dan Pantai Indah Kapuk. Saya loncat ke paragraf berikutnya. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmad Zaki Iskandar mengatakan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Misalnya rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan bisa memakan waktu hingga 2 tahun. Karena itu pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan itu. Jadi seperti dikhawatirkan Saididu tadi dan tentu saja rakyat di sekitar situ, bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh proyek strategis nasional ini akan dibantu diterobos, diboldoser oleh pemerintah berdasarkan Kepres, keputusan Presiden, berdasarkan Perpres, peraturan Presiden. Dengan dalih investasi, demi investasi, rakyat harus menyerahkan tanahnya dengan harga yang ditentukan secara sepihak. Kalau menolak, ya sudah, uangnya dititipkan kepada pengadilan. Ini kezaliman yang luar biasa ya. Kita nggak usah bicara soal hukum Islam lah, bagaimana jangankan tanah ya. Kalau dalam hukum Islam, saya tadi sempat baca-baca sekian banyak hadis. Jangankan sebidang tanah, sebatang tongkat yang dimiliki seseorang saja tidak boleh kita ambil kecuali atas kerelaan si pemilik tongkat.
Padahal tongkat itu fungsinya apa sih dibanding sebidang tanah, maksud saya tentu saja ya. Kalau orang itu tua ya paling untuk menahan tubuhnya ketika berjalan. Kalau orang itu penggembala ya tongkat itu digunakan untuk mengatur menghalau gembalaannya, entah domba, entah sapi, entah apa ya. Jadi sangat minimal manfaat tongkat kepada yang bersangkutan. Itu saja tidak boleh diambil semena-mena. Ini apalagi tanah ya. Ini kalau kita ngomong agama Islam. Tapi kalau kita ngomong Pancasila sendiri, mana yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana ada keadilan ketika rakyat pemilik tanah yang seperti kata saya itu dalam video yang tadi, mereka tinggal sudah berpuluh tahun, sudah beratus tahun. Lalu ada investor membuka lahan di situ, dapat izin itu atas nama proyek strategis nasional, rakyat yang tinggal sudah puluhan bahkan ratusan tahun beranak pinak berketurunan-keturunan itu dipaksa pergi, tanahnya dirampas dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Itu kezaliman yang luar biasa. Saudara sekalian, tentang Pantai Indah Kapuk, saya punya cerita sedikit ya. Pantai Indah Kapuk 1 tentu saja. Ketika Menko Maritim Rizal Ramli tahun 2015 Agustus, dia dilantik sebagai Menko Maritim. Kemudian dalam salah satu program kerjanya, kegiatannya, dia berkunjung ke Pantai Indah Kapuk ya. Rombongan disertai waktu itu Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan, siapa namanya? Astagfirullahaladzim, Susi Pujiastuti. Disertai juga Menteri KLH, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, ya, Siti Nurbaya. Lalu tentu saja sejumlah eselon 1, para stafnya Rizal Ramli dan sejumlah wartawan. Anda tahu yang terjadi, saudara sekalian? Anda bisa bayangkan ini acara menteri, 3 orang menteri, 1 Menko, 2 menteri teknis, mau ke Pantai Indah Kapuk. Jadi sampai di bibir Pulau Jawa itu ada jembatan yang lebar, mewah, kekar gitu ya. Rombongan tidak bisa melintas. Rombongan tidak bisa melintas dan dijaga oleh aparat keamanan. Saya tidak ingin mengatakan TNI atau Polri, tapi aparat keamanan. Dan bersenjata, tidak boleh lewat. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Anda tahu bagaimana karakter wataknya Rizal Ramli. Dia turun, dia maki-maki. Ini menteri yang mau datang, masa tidak boleh lewat? Ini wilayah Republik Indonesia, tidak perlu izin-izin. Wah, marah-marah segala macam. Entah mungkin ada karena tersebar. Itu kan juga bukan acara yang sifatnya inkognito ya, bukan sidak ya, tapi memang sudah direncanakan. Wartawan juga banyak, pasti tersebar beritanya, akhirnya diizinkan lewat ke sana. Dan Anda tahu, saudara sekalian, kami mengunjungi beberapa pulau yang direklamasi, ada Pulau G, Pulau apa saya lupa namanya. Kami keliling ke sana, ya, saya ikut mendampingi menteri, ikut keliling ke sana, dan di tempat yang izinnya belum tuntas itu, ya, tapi di sana sudah diuruk, sudah sekian hektar, dan di atasnya sudah berdiri bangunan-bangunan. Ruko-ruko yang tampaknya akan menjadi ruko-ruko mewah dan ternyata terbukti benar. Tanpa IMB, bahkan tanpa izin reklamasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Gila nggak? Jadi sebelum kita berkunjung ke sana, Rizal Ramli mengumpulkan interkementerian, lintas sektoral, lintas kementerian, itu mereka lakukan studi ini, itu, ini, segala macam, itu menunjukkan begitu banyak dampak negatif, dampak buruknya. Baik secara AMDAL, secara ekonomi maupun peri kehidupan nelayan di sana. Mereka tidak boleh melaut ke sana, laut menjadi dangkal, nelayan harus berperahu lebih jauh, artinya memegang dolar lebih banyak, ikan lebih sulit dan sebagainya dan seterusnya. Mereka tidak boleh lewat jalur biasa karena ditutup, harus lewat segala macam dan sebagainya. Wah, itu Rizal Ramli marah besar, dan ketika sampai di tempat sana disediakan duduk bangku untuk para menteri dan para petinggi, depan wartawan, Rizal marah-marah sekali. Ini saya tidak mau menjadi negara dalam negara. Siapa yang akan tinggal di sini pasti orang-orang yang sangat kaya. Dia bilang gitu. Kita rakyat Indonesia tidak boleh masuk, jangankan rakyat biasa, menteri saya pun tidak boleh masuk. Ini gila, bla bla bla. Wow. Saudara sekalian, ini benar sekali. Jadi kalau hari ini Muhammad Saididu meramaikan lagi dengan sudut pandang yang agak lain ya, bagaimana PSN waktu itu belum jadi PSN ya, itu sudah menzalimi begitu banyak rakyat, khususnya nelayan yang kehidupannya tercerabut.
lingkungan menjadi apa namanya, menjadi dangkal, menjadi kotor, menjadi rusak, sehingga ikan-ikan pergi semakin ke tengah. Lalu dari PLN juga ada studi bahwa dengan adanya reklamasi itu, alur air yang untuk mendinginkan mesin turbin PLTU-nya di Muara Karang itu juga terganggu, sehingga terjadi overheating, panas yang berlebihan terhadap mesin-mesin turbin PLTU dan sebagainya. Tapi qadarullah, memang kita tahu kemudian bahwa Rizal Ramli dipecat oleh Joko Widodo, antara lain pertama karena menentang reklamasi. Jadi memang ada kekuatan sangat besar di balik reklamasi ini. Dan hari ini kita tahu bahwa Joko Widodo memberikan status PSN bagi Pantai Indah Kapuk ini. Nah, saudara sekalian, kembali ke soal PSN. Kalau kita lihat-lihat dengan fakta-fakta yang ada, saya waktu itu kadang-kadang dari Bandara Soekarno-Hatta, rumah saya di Cengkareng. Jadi saya tidak ingin masuk tol, karena masuk tol itu saya cuma kurang dari 2 km harus keluar lagi, dan bayarnya mahal sekali. Saya merasa dirampok, diperas oleh negara lewat jalan tol ini. Kadang saya tidak keluar situ, dan akibatnya apa? Jalan dipaksa muter gitu masuk ke PIK. Nah, di situ menariknya. Kawasan PIK kita lihat sudah jadi pecinan luar biasa. Pecinan luar biasa ya, Chinatown. Jalan-jalannya, merek-mereknya, huruf-hurufnya dengan huruf Cina segala macamnya. Nah, kita lihat PSN itu apa sebetulnya ya. PSN itu adalah proyek strategis nasional, adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Jadi pemerataan pembangunan di mana pemerataannya, ya kan? Apalagi untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mana yang menjadi sejahtera? Kalau masyarakat yang sudah tinggal berpuluh tahun, beratus tahun di situ harus diusir dengan paksa, tanahnya dirampas dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Kalau menolak, uangnya dititipkan ke pengadilan, silakan urus di pengadilan. Ini kan kezaliman yang luar biasa. Boro-boro mensejahterakan masyarakat. Yang ada justru masyarakat yang memang sudah miskin akan semakin susah dan dimiskinkan. Saya nggak tahu kenapa pemerintah kita, terutama Joko Widodo, wabil khusus setelah periode kedua 2016 ke sana itu, seperti kata saya Didu dalam sebuah forum diskusi, dia mengatakan sudah sangat pengusaha driven ya, sungguh sangat disetir oleh kepentingan pengusaha, dan itu tidak malu-malu lagi tanpa tedeng aling-aling. Bukan cuma PIK, kita tahu Rempang ya, yang PSN itu 17.000 hektar pulau harus dikosongkan untuk memberikan tempat bagi perusahaan gelas kaca dari Cina. Kalau kita pikir-pikir, kalau mau bangun perusahaan kaca, pabrik kaca, kenapa mesti 17.000 hektar? 30 hektar, 50 hektar itu sudah berlimpah ruah luar biasa gitu loh. Dan kenapa penduduknya harus diusir? Lalu di situ akan mendatangkan tenaga kerja dari asing dari Cina. Siapa yang bisa menjamin bahwa nanti kalau dia beroperasi berbagai kontainer dari laut segala macam itu berisi keperluan pabrik semata-mata? Siapa yang bisa jamin itu bukan berisi narkoba atau bahkan persenjataan, yang kita juga sangat kuat menduga bahwa TK Cina yang datang ke Indonesia itu adalah paling sedikit adalah paramiliter ya, atau bahkan tentara merah yang memang menyamar sebagai buruh, sebagai tenaga kerja seperti yang terjadi di Tibet. Dulu kan begitu. Tibet kan begitu. Masuk tenaga kerja asing dari Cina banyak-banyak, mereka menyelundupkan senjata, begitu merasa kuat mengambil alih pemerintahan. Dan ini modus-modus seperti itu bukan mustahil akan terjadi di banyak tempat lain, negara lain, termasuk di Indonesia. Saudara sekalian, ocehan saya akan menjadi semakin panjang karena perasaan seperti saya dulu katakan marah juga ada pada saya. Nggak tahu kalau teman-teman bagi di channel apakah marah juga, saya nggak tahu. Tapi saya kira ini memang harus disudahi. Selama Jokowi menjabat, maka hal-hal seperti ini, kezaliman penguasa terhadap rakyatnya, merampas tanah rakyat segala macam, akan sangat mungkin terus berlangsung. Bahkan setelah Jokowi berhenti dengan anaknya, si Gibran jadi wapres, kemudian seperti pada pengakuan Prabowo bahwa dia menang karena dimenangkan oleh Jokowi, bahkan yang menang bukannya Prabowo tapi Jokowi, tentu tidak gratis bantuan untuk memenangkan Prabowo. Ada deal-deal, ada kesepakatan-kesepakatan yang antara lain sudah bisa ditebak adalah untuk kepentingan para oligarki asing dan terutama asing. Dan itu adalah harga yang harus dibayar oleh Prabowo. Tinggal kita melihat apakah Prabowo akan memenuhi janji-janjinya, kesepakatan kong kali kongnya dengan Jokowi untuk hal seperti ini, saya nggak tahu. Terlalu dini untuk kita tebak ya.
kita lihat. Tapi ini harus dihentikan, saudara sekalian. Terakhir, seperti biasa, saya mengajak kita semua berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah, agar Allah menolong kita menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan masa depan anak cucu kita, agar Indonesia tetap berdaulat, rakyat yang menjadi sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.